Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadan Semase dengan NIM L0211911011 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Saya akan membahas mengenai mata kuliah genetika populasi dengan poin terpenting, yaitu struktur sel, keberadaan materi genetik di dalam sel, struktur DNA, dan replikasi DNA. Dari gambar ini kita bisa melihat prokaryotik sel terdiri kapsul, ribosom, DNA, dinding sel, membran plasma, dan sitoplasma. Sedangkan eukaryotik sel itu terdiri dari nukleus, ribosom, Golgi kompleks, endoplasma retikulum, membran plasma, mitokondria, sitoplasma, dan lisosom. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif, perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi, dan transport aktif, perpindahan molekul atau ion menggunakan energi. Membran sel pun mempunyai fungsi sebagai reseptor, melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul dalam keluar masuk sel, proses terjadinya biokimiawi. Membran sel pun terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid rangkap 2 atau lipid bilayer. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Organel-organel sel terdiri dari nukleus atau inti sel. Nukleus berperan sebagai pengendalian kegiatan sel. Nukleus juga memiliki fungsi. Yang pertama, membran nukleus atau selaput inti berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Yang kedua, merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semisolid atau kental. Yang ketiga, tersusun atas fosfor protein, ortosfosfat, DNA, dan enzim. Yang kedua, ada retikulum endoplasma atau disingkat RE. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Berdasarkan keberadaan ribosomnya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar, yang permukaannya diselubungi oleh ribosom. Yang kedua, ada retikulum endoplasma halus, yang permukaannya tidak diselubungi oleh ribosom. Yang ketiga, ada ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat dua subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Ribosom disintesis di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintesis protein. Yang keempat, ada kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretori. Kompleks Golgi pun memiliki fungsi tempat sekresi polisakarida, membentuk glicoprotein untuk dibawa keluar sel, membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki kompleks Golgi, namun pada sel pertumbuhan organel ini disebut diktiosom. Yang kelima, ada lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil. Lisosom mempunyai fungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob. Mitokondria tersusun dari krista dan matriks mitokondria. Fungsi mitokondria yaitu oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilisasi oksidatif, dan sistem transfer elektron. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Di dalam kloroplas terdapat klorofil dan stroma. Pigmen fotosintesis berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Fungsi kloroplas yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Materi genetik berada pada seluruh tubuh. Pada setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari undangan gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Struktur DNA yang konvensional ada heliks ganda atau double helix, tersusun atas base nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin, merupakan polimer dari monomer nukleotida. Adenin dan guanin termasuk purin, sedangkan sitosin dan timin tergolong pirimidin. Struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utus polinukleotida.
yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin, yang saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya replikasi DNA. Helikase memisahkan ikatan ganda DNA, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Leading strand dibentuk sepotong-potong. Polimerase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.